Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Hai semuanya. Perkenalkan, aku Suci Rahmawati, mahasiswa dari Universitas Indah Kasih Majalengka dengan nomor NIM P12023-061, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan jurusan PBSI. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kata benda dan kata sifat dengan membangun perbandingan dalam bahasa Indonesia. Yuk simak bareng-bareng materi yang menarik kali ini. Yuk simak. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu tentang media yang digunakan terlebih dahulu, yaitu kartu bergambar besar atau flashcard yang berisi gambar objek, tunggal, atau ilustrasi konsep sifat. Teks kata benda sifat ditulis jelas di bawah gambar. Nah, selanjutnya ada papan tulis kecil atau papan tulis digital sederhana untuk menuliskan kata kunci atau contoh kalimat sederhana yang muncul secara bertahap. Nah, selanjutnya ada teknik yang digunakan. Yang pertama ada demonstrasi langsung. Guru akan menunjukkan data dan membandingkan objek secara langsung di depan kamera. Yang kedua ada visualisasi konsep dengan panah atau simbol. Yang ketiga pembentukan kalimat bertahap, yaitu membangun kalimat perbandingan dari kata per kata di papan tulis atau papan tulis digital sambil diucapkan dengan jelas. Terakhir, ada interaksi tanya jawab atau simulasi. Guru mengajukan pertanyaan retoris kepada penonton dan memberikan jawaban sendiri. Setelah jeda singkat mendorong penonton untuk berpikir. Nah, teman-teman, yuk kita langsung saja masuk ke materi utama kita, yaitu kata benda dan kata sifat. Yuk. Nah, ada kata benda. Kata benda atau nomina atau noun adalah jenis kata yang merujuk pada segala sesuatu yang dapat dibedakan, baik benda hidup maupun benda mati. Nah, kata benda adalah nama untuk orang, tempat, hewan, tumbuhan, buah-buahan, atau benda lainnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini buku, book. Ini burung. This is bird. Ini kelas. This is class. Ini apple. This is apple. Ini mobil. This is car. Ini anak. Ini child. Nah, jadi buku, guru, kelas, apel, mobil, dan anak itu semua adalah jenis dari kata benda. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kata sifat. Kita lihat kata sifat. Kata sifat memberitahu kita bagaimana benda itu, bagaimana cirinya, dan bagaimana bentuknya. Contohnya seperti ini ya. Buku ini tebal. Buku ini tebal. Dan buku ini tipis. Buku ini tipis. Dan selanjutnya ada burung ini berwarna hijau. Burung ini berwarna hijau. Dan sebelahnya ada burung ini berwarna biru. Burung ini berwarna biru. Nah, selanjutnya ada orang ini tinggi. Orang ini tinggi. Selanjutnya ada orang pendek. Orang pendek. The short people and high people. Nah, selanjutnya ada buku ini banyak. Buku ini banyak. Nah, selanjutnya di sampingnya ada buku ini sedikit. Buku ini sedikit. Jadi tebal, tipis, hijau, biru, tinggi, pendek, banyak, dan sedikit itu adalah contoh dari kata sifat. Nah, oke. Selanjutnya ada saatnya kuis. Nah, petunjuk dari guru ada tentukan apakah kata berikut ini adalah kata benda atau kata sifat. Yang pertama ada rumah nih. Itu termasuk kata benda atau kata sifat ya. Wah, pintar sekali. Ya, betul, rumah itu termasuk ke kata benda. Yang kedua, ada cantik. Itu termasuk kata benda atau kata sifat ya.
Hmm. Oh, betul, itu kata sifat. Nah, selanjutnya ada buku. Ya, buku adalah kata benda. Nah, selanjutnya ada pintar. Pintar itu apa sih? Kata benda atau kata sifat? Coba dipikirkan. Ya, kata pintar yaitu termasuk ke kata sifat. Dan terakhir ada kata malas. Malas ini termasuk kata benda atau kata sifat ya. Coba dipikirkan. Ya, betul sekali. Malas itu kata sifat ya teman-teman. Lanjut kita ke materi yang selanjutnya yuk. Nah, mari kita bandingkan objek berikut ini. Di sini ada buku A. Buku A ini tebal. Buku A itu tebal. Nah, selanjutnya ada buku B. Buku B ini itu tipis. Buku B tipis. Nah, yang artinya buku A tidak tipis dan buku B tidaklah tebal. Nah, yang berarti juga buku A lebih tebal dari buku B dan buku B lebih tipis dari buku A. Mengerti bukan? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Dalam sebuah kalimat, kata benda dan kata sifat dapat dikombinasikan sebagai berikut. Contohnya, Anissa pergi ke sekolah dengan membawa tas yang indah. Nah, di sini ada beberapa kata benda dan kata sifat. Contohnya, Anissa itu termasuk ke kata benda. Lalu sekolah juga kata benda, yaitu lokasi, sebuah lokasi yaitu sekolah. Dan kata benda selanjutnya yaitu tas. Tas adalah sebuah benda, jadi itu termasuk ke kata benda. Nah, selanjutnya di sini juga ada kata sifat. Coba tebak apa kata sifatnya? Betul sekali. Kata indah. Indah itu termasuk ke kata sifat. Kata sifat adalah kata yang memberi keterangan kepada nomina. Nomina yang mana? Nomina kata benda yaitu tas. Tas adalah kata benda dan diterangkan oleh kata sifat indah, jadinya tas yang indah. Nah, ada kuis lagi nih. Petunjuk dari guru. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke. Titik-titik itu sangat bersih. Kata yang tepat untuk mengisi bagian kosong adalah A. Meja, B. Manis, C. Minum, D. Membaca. Jawabannya apa ayo? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah meja. Nah, coba kita hubungkan ya. Meja itu sangat bersih. Cocok bukan? Nah, kalau misalnya bagaimana Bu? Manis itu sangat bersih. Apakah itu cocok? Apa itu nyambung? Tidak bukan? Apa yang C Bu? Harusnya yang C. Mari kita sambungkan. Minum itu sangat bersih. Maksudnya bagaimana ya? Jadi tidak cocok ya, tidak benar itu. Nah, selanjutnya yang D Bu, membaca. Mari kita sambungkan. Membaca itu sangat bersih. Apa itu benar? Tidak bukan? Karena yang paling tepat yaitu jawaban A, yaitu meja. Meja itu sangat bersih. Nah, teman-teman, selesai sudahlah pembahasan kita kali ini. Bisa saya simpulkan bahwa kata benda atau nomina atau noun adalah jenis kata yang merujuk pada segala sesuatu yang dapat dibendakan, baik benda itu mati atau benda hidup. Nah, contohnya seperti buku, burung, tadi ya, terus apel, mobil, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada kata sifat. Kata sifat ini adalah kata yang memberi keterangan seperti indah,
cantik, tampan, or handsome, and tall or short, tinggi atau pendek. Teruslah berhati dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian, mau itu kata benda atau dan lain sebagainya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone. See you later.